Pernah nggak sih kamu merasa aneh setiap kali mendengar kata pajak? Banyak orang langsung membayangkan potongan gaji, tagihan kendaraan, atau kewajiban yang terasa membebani setiap tahun. Padahal kalau dipikir-pikir lebih dalam, pajak adalah salah satu hal yang hampir selalu hadir dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita tidak sadar sedang membayarnya. Yang menarik, ada banyak fakta tentang pajak yang sebenarnya sangat penting, namun jarang sekali dibahas secara terbuka. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa pajak harus dibayar, tetapi tidak banyak yang memahami bagaimana sistem ini bekerja, mengapa pajak bisa sangat berbeda di setiap negara, dan bagaimana pajak diam-diam memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan modern. Dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai fakta tentang pajak yang jarang diketahui banyak orang, mulai dari sejarahnya, alasan mengapa manusia menciptakan pajak, sampai berbagai kisah unik dan mengejutkan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya alasan manusia mau membayar pajak sejak ribuan tahun lalu? Bagian 1. Pajak ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ketika mendengar kata pajak, sebagian orang menganggap ini adalah sistem modern yang lahir bersama negara-negara masa kini. Padahal kenyataannya tidak demikian. Pajak sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum adanya internet, perusahaan besar, atau sistem perbankan modern. Dalam berbagai catatan sejarah, kerajaan kuno di Mesir sudah menerapkan bentuk pajak sederhana. Masyarakat saat itu tidak selalu membayar menggunakan uang, karena uang belum digunakan secara luas. Sebagai gantinya, mereka membayar dengan hasil panen, ternak, atau tenaga kerja. Bayangkan seorang petani yang memanen gandum. Sebagian hasil panennya harus diberikan kepada kerajaan. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan, penyimpanan makanan, dan kebutuhan pemerintahan. Menariknya, konsep dasarnya ternyata tidak jauh berbeda dengan sekarang. Negara membutuhkan sumber daya untuk menjalankan berbagai fungsi, dan masyarakat memberikan sebagian sumber daya tersebut melalui pajak. Di Romawi kuno, pajak bahkan menjadi salah satu faktor penting yang membantu ekspansi wilayah. Jalan-jalan besar, pasukan militer, dan berbagai fasilitas umum dibiayai dari pemasukan negara. Artinya, sejak awal sejarah peradaban, pajak bukan hanya soal mengambil uang dari masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana sebuah sistem sosial bisa bertahan. Fakta yang jarang dibahas adalah, banyak kerajaan besar runtuh bukan karena kekurangan tentara, melainkan karena sistem pajak yang buruk. Ketika pajak terlalu berat, rakyat memberontak. Ketika pajak terlalu kecil, kas negara kosong. Sejak dahulu hingga sekarang, mencari keseimbangan itulah tantangan terbesar dalam dunia perpajakan. Dan sampai hari ini, masalah tersebut masih menjadi perdebatan di hampir seluruh negara di dunia. Bagian 2. Kamu membayar pajak lebih sering dari yang kamu kira. Jika seseorang bertanya, berapa kali kamu membayar pajak dalam setahun? Sebagian orang mungkin menjawab 1 kali. Saat melaporkan pajak tahunan. Namun kenyataannya jauh lebih sering daripada itu. Bahkan mungkin hampir setiap hari. Ketika membeli makanan tertentu, ada unsur pajak. Saat membeli kendaraan, ada pajak. Saat membeli rumah, ada pajak. Saat mengisi bahan bakar, ada pajak. Saat menjalankan bisnis, ada pajak. Bahkan dalam beberapa negara, ketika seseorang meninggal dunia dan mewariskan kekayaan, masih ada bentuk pajak tertentu yang harus diperhatikan. Inilah fakta yang sering tidak disadari. Pajak sebenarnya tersembunyi di banyak aktivitas ekonomi sehari-hari. Bayangkan perekonomian seperti sebuah jaringan jalan raya yang sangat besar. Setiap kendaraan yang lewat menyumbang sedikit biaya untuk menjaga jalan tersebut tetap berfungsi. Begitulah kira-kira cara kerja pajak. Sebagian besar masyarakat tidak melihat prosesnya secara langsung, tetapi efeknya terasa di mana-mana. Sekolah negeri, rumah sakit publik, jalan raya, lampu lalu lintas, dan berbagai layanan publik lainnya. Semua membutuhkan biaya operasional. Yang menarik, banyak orang hanya fokus pada jumlah pajak yang dibayar, tetapi jarang menghitung manfaat tidak langsung yang diterima. Tentu saja, perdebatan tentang efisiensi penggunaan pajak selalu ada. Namun secara konsep, pajak adalah mekanisme gotong royong dalam skala yang sangat besar. Setiap orang menyumbang sebagian kecil,
lalu dana tersebut digunakan untuk kebutuhan bersama. Ketika dipahami dari sudut pandang ini, pajak menjadi lebih dari sekadar kewajiban administratif. Ia menjadi fondasi yang membantu sebuah negara tetap berjalan setiap hari. Bagian 3. Mengapa orang kaya dan perusahaan besar bisa membayar pajak berbeda? Salah satu topik yang paling sering menimbulkan perdebatan adalah persoalan pajak orang kaya. Banyak orang bertanya, mengapa ada miliarder yang terlihat membayar pajak lebih rendah dibanding yang dibayangkan masyarakat? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar angka. Sebagian besar masyarakat memperoleh penghasilan dari gaji. Gaji relatif mudah dihitung, sehingga pajaknya juga relatif mudah dikenakan. Namun, orang yang memiliki perusahaan, aset, atau investasi seringkali memperoleh pendapatan melalui jalur yang berbeda. Disinilah muncul berbagai aturan perpajakan yang rumit. Beberapa negara memberikan insentif pajak untuk investasi tertentu. Ada juga pengurangan pajak untuk aktivitas yang dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya penelitian, pengembangan teknologi, atau pembangunan fasilitas baru. Masalahnya, aturan yang kompleks ini seringkali lebih mudah dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki konsultan profesional. Akibatnya, muncul kesan bahwa sistem pajak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Padahal dalam praktiknya, pemerintah terus berusaha menyeimbangkan antara menarik investasi dan menjaga keadilan pajak. Fakta menarik yang jarang dibahas adalah, banyak negara sebenarnya saling bersaing dalam urusan pajak. Mereka menawarkan tarif tertentu untuk menarik perusahaan besar, karena perusahaan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan investasi. Jadi ketika mendengar berita tentang perusahaan global yang membayar pajak lebih rendah, biasanya ada cerita panjang mengenai kebijakan ekonomi, persaingan antar negara, dan strategi investasi yang terjadi di balik layar. Inilah salah satu alasan mengapa dunia perpajakan sering dianggap sebagai salah satu bidang paling rumit dalam ekonomi modern. Bagian 4. Ada pajak-pajak aneh yang pernah ada dalam sejarah. Kalau kamu mengira semua pajak selalu masuk akal, mungkin beberapa kisah berikut akan membuatmu terkejut. Sepanjang sejarah, berbagai pemerintahan pernah menciptakan pajak yang sangat unik, bahkan terdengar aneh bagi standar saat ini. Salah satu contoh terkenal adalah pajak jendela. Di beberapa wilayah Eropa pada masa lalu, pemerintah mengenakan pajak berdasarkan jumlah jendela yang dimiliki sebuah rumah. Logikanya sederhana. Rumah dengan banyak jendela dianggap dimiliki orang yang lebih kaya. Akibatnya, banyak orang sengaja menutup atau membangun tembok pada sebagian jendela rumah mereka, hanya untuk mengurangi beban pajak. Ada juga pajak topi, pajak janggut, bahkan pajak garam yang pernah memicu kemarahan besar masyarakat. Fakta menariknya, kebijakan pajak yang tampak sederhana sering menghasilkan dampak tak terduga. Ketika pemerintah mengenakan pajak terhadap sesuatu, perilaku masyarakat ikut berubah. Inilah yang dalam ekonomi disebut sebagai insentif. Misalnya, jika suatu barang dikenakan pajak tinggi, orang mungkin membeli lebih sedikit barang tersebut. Jika suatu aktivitas diberi keringanan pajak, lebih banyak orang mungkin tertarik melakukannya. Karena itulah para pembuat kebijakan harus sangat berhati-hati. Sebuah aturan pajak kecil bisa menghasilkan perubahan besar dalam perilaku jutaan orang. Kisah-kisah unik ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya soal uang, tetapi juga alat yang dapat membentuk kebiasaan sosial. Dan terkadang, efeknya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan saat aturan itu pertama kali dibuat. Bagian 5. Pajak dan psikologi manusia. Ada satu fakta menarik yang jarang dibahas, yaitu hubungan antara pajak dan psikologi. Mengapa sebagian orang rela membayar pajak, sedangkan sebagian lainnya berusaha menghindarinya? Jawabannya tidak selalu berkaitan dengan jumlah uang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan memainkan peran sangat besar. Ketika masyarakat merasa pajak digunakan secara transparan, kepercayaan terhadap pemerintah biasanya meningkat. Sebaliknya, jika masyarakat merasa dana publik tidak digunakan dengan baik, keinginan untuk patuh membayar pajak cenderung menurun. Ini mirip seperti iuran bersama di sebuah lingkungan. Jika semua orang melihat hasilnya secara nyata, mereka lebih rela berkontribusi. Tetapi, jika uangnya tidak jelas digunakan untuk apa, muncul rasa keberatan. Menariknya lagi, banyak negara mencoba meningkatkan kepatuhan pajak dengan pendekatan psikologis. Bukan hanya hukuman,
Beberapa pemerintah memberikan laporan yang menjelaskan bagaimana pajak digunakan. Ada juga kampanye yang menekankan manfaat sosial. Tujuannya adalah membangun rasa keterlibatan masyarakat. Karena pada akhirnya, sistem perpajakan sangat bergantung pada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, biaya pengawasan akan meningkat drastis, dan sistem menjadi lebih sulit dijalankan. Inilah sebabnya, mengapa perpajakan sebenarnya bukan hanya urusan akuntansi, tetapi juga berkaitan erat dengan perilaku manusia, budaya, dan hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Bagian 6. Masa depan pajak di era teknologi dan kecerdasan buatan. Sekarang kita memasuki era yang sangat berbeda dibanding masa lalu. Teknologi berkembang sangat cepat. Bisnis digital tumbuh di seluruh dunia. Dan kecerdasan buatan mulai mengubah cara manusia bekerja. Perubahan ini membawa tantangan baru bagi sistem perpajakan. Dulu, sebuah perusahaan biasanya memiliki kantor fisik yang jelas, sehingga mudah menentukan lokasi pemungutan pajak. Namun sekarang, sebuah perusahaan bisa melayani jutaan pelanggan di berbagai negara tanpa memiliki kantor besar di sana. Situasi ini membuat banyak pemerintah harus memikirkan ulang aturan perpajakan. Bagaimana cara mengenakan pajak pada bisnis digital? Bagaimana mengatur transaksi lintas negara? Dan bagaimana memastikan sistem tetap adil? Ada pula perdebatan menarik mengenai otomatisasi. Jika suatu hari banyak pekerjaan manusia digantikan mesin, apakah sistem pajak juga harus berubah? Sebagian ahli bahkan pernah mengusulkan konsep pajak robot. Walaupun sampai sekarang gagasan tersebut masih menjadi bahan diskusi. Yang pasti, perpajakan akan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Sama seperti ribuan tahun lalu ketika manusia pertama kali menciptakan sistem pajak sederhana. Dunia modern juga harus menemukan cara baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Dan itulah fakta yang paling menarik. Pajak mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang, tetapi di baliknya terdapat cerita besar tentang sejarah, peradaban, psikologi manusia, politik, teknologi, dan masa depan dunia. Kesimpulan, setelah melihat berbagai fakta yang jarang dibahas ini, kita bisa memahami bahwa pajak jauh lebih kompleks daripada sekadar tagihan yang harus dibayar. Pajak adalah bagian dari sejarah manusia, bagian dari cara masyarakat membangun fasilitas bersama, dan bagian dari bagaimana sebuah negara mempertahankan operasinya setiap hari. Ada sisi ekonomi, ada sisi psikologi, ada sisi politik, dan bahkan ada sisi teknologi yang terus berkembang. Semakin kita memahami cara kerja pajak, semakin mudah pula kita melihat gambaran besar mengenai bagaimana sebuah negara dan masyarakat modern bisa berjalan. Karena pada akhirnya, pajak bukan hanya soal uang, tetapi tentang hubungan antara individu dan sistem yang menopang kehidupan bersama. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.